Hai Drama Friends, jumpa lagi di my channel. Hayo, kalian pernah naksir sama dosen atau guru kalian nggak? Atau malah pernah nggak suka banget gitu? Kalau dalam cerita kali ini, tentang gadis yang terpaksa menikah dengan dosennya karena keinginan sang kakek. Setelah menikah, akankah mereka jatuh cinta? Inilah alur ceritanya. Adegan diawali dari hari pernikahan seorang mahasiswi bernama Yunsu dengan dosen di universitasnya. Tetapi jauh sebelum itu, Yunsu, gadis yang cuek dan berpenampilan casual itu, pernah bertemu dengan dosennya di coffee shop. Pria yang memesan kopi itu bernama Zhang Xinyan, seorang dosen statistik matematika. Ia merupakan pribadi yang tegas, dingin, paling benar sendiri, dan yang paling penting, tepat. Tepat waktu, tepat ukuran, dan lain-lain. Saat berada di kelas, Yi, teman Yunsu yang penasaran dengan dosen baru itu, meminta fotonya. Yunsu yang memiliki hobi menggambar itu pun segera melukisnya. Tapi, tiba-tiba dosen itu mendekatinya dan mengambil buku yang ternyata adalah lukisan dirinya. Sepulangnya dari kampus, Yunsu menceritakan kejadian memalukan itu kepada Yi, sahabatnya. Besoknya, Yunsu menghadiri tes wawancara kerja. Tetapi sayang sekali dia ditolak. Lalu, ketika Yunsu berada di toilet, dia membantu seorang wanita yang mempunyai noda di bajunya. Yunsu menggambar di noda itu. Ternyata wanita itu merupakan direktur di perusahaan tersebut, dan Yunsu akhirnya diterima kerja. Kemudian, kakak Yunsu menelpon, menyuruh Yunsu ke bank untuk pengajuan kredit rumah. Setelah berada di dalam bank, Yunsu malah bersebelahan dengan Xinyan. Mendengar Yunsu yang tidak paham maksud CS, Xinyan mendekatinya dan berkata pembelian rumah dengan cara kredit hanya akan menjadi masalah finansial untuknya. Yunsu akhirnya membatalkan pengajuannya dan malah datang ke sepupunya untuk membeli rumah melalui dirinya. Ketika di kampus, Yunsu, Yi, dan teman cowok bernama Linwoo memutuskan untuk nongkrong bersama. Di hari sidang tesis, Yunsu yang habis melakukan pembayaran rumah itu pun berlarian menuju kampus hingga menabrak Xinyan. Tapi sayang sekali, Xinyan yang super perfect itu mendiskualifikasi Yunsu yang telah telat 5 menit lebih. Terpaksa Yunsu harus mengulang mata kuliahnya 1 tahun ke depan. Ia juga harus kehilangan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan karena belum mempunyai ijazah. Sore harinya, Yunsu melihat kondisi rumah yang baru saja dibeli olehnya. Tapi, betapa terkejutnya Yunsu melihat Xinyan berada di rumah itu, bahkan hanya memakai handuk setengah badan. Xinyan lalu mendekati Yunsu dan menanyakan bagaimana cara ia masuk. Yunsu menjawab itu adalah rumahnya. Xinyan memperlihatkan sertifikat rumah itu kepada Yunsu. Ia berkata bahwa Yunsu sudah pasti telah ditipu. Sepupunya telah menggelapkan uangnya. Kemudian Yunsu pulang ke asrama temannya dan menangis di sana. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sepupunya telah pindah. Esoknya, Yunsu meminta ditemani Xinyan untuk melaporkan kasus penipuan itu. Bagaimanapun, Yunsu tidak jadi kredit rumah karena analisa Xinyan. Tetapi setelah sampai di sana, Yunsu mengurungkan niatnya setelah mendengar hukuman yang harus dijatuhkan sangat lama. Ia tidak ingin sepupunya hancur karena masalah tersebut. Kemudian, ketika Xinyan bertanya, bolehkah jika seseorang berbohong? Yunsu menjawab, boleh saja asalkan berupa kebohongan putih.
demi kebaikan. Di saat teman-teman seangkatannya merayakan kelulusan, Yunsu sedih dengan dirinya yang masih harus menunggu 1 tahun lagi. Bahkan sekarang, Yunsu tak punya tempat tinggal. Dia harus meninggalkan asrama Yiyi karena peraturan di sana. Yunsu akhirnya meminta bantuan Linwo untuk tinggal di asrama rumah sakit selama beberapa hari. Saat Yunsu menunggu Linwo mencari kamar kosong, ia bertemu dengan kakek yang terjepit bangku taman. Kakek itu tidak tahu apa penyakitnya karena cucunya tidak mengatakannya. Kakek itu berniat menjodohkan Yunsu dengan cucunya. Tapi Yunsu berkata bahwa mungkin saja cucunya sudah punya pacar dan dia akan membawanya ke depan kakek. Akhirnya, Linwo menemukan kamar kosong yang dapat Yunsu tempati sementara waktu. Xinyan adalah cucu seorang kakek yang Yunsu temui. Saat itu dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Kakeknya mempunyai keinginan dapat melihat Xinyan berkeluarga sebelum ia pergi. Kakek menanyakan apakah Xinyan mempunyai pacar. Mengingat kembali kata-kata Yunsu tentang kebohongan putih, Xinyan menjawab kalau ia mempunyai pacar. Xinyan akan membawanya ke hadapan kakek sebelum operasi. Sementara Yunsu kebingungan, salah tingkah, karena tiba-tiba perawat laki-laki datang berganti pakaian di sana. Saat Yunsu keluar kamar karena tidak nyaman, ia bertemu Xinyan yang berkata membutuhkan bantuannya. Awalnya Yunsu menolak karena Xinyan tiba-tiba meminta untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi ketika melihat kakek yang ia temui beberapa hari yang lalu adalah kakek Xinyan, Yunsu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya. Kakek juga terlihat bahagia karena gadis yang beberapa hari lalu ingin ia kenalkan pada cucunya ternyata adalah pacar sang cucu. Yunsu menceritakan pada Xinyan telah bertemu kakeknya sebelumnya, tetapi saat itu ia tidak tahu kalau Xinyan adalah cucunya. Yunsu juga bercerita tentang ia yang tinggal di rumah sakit sementara waktu karena belum punya tempat tinggal. Akhirnya operasi kakek selesai dan dokter memberitahukan bahwa operasinya sukses. Mereka sangat lega. Ketika Xinyan berbalik, Yunsu telah pergi. Xinyan lalu mengejarnya. Sebagai ucapan terima kasih, Xinyan memperbolehkan Yunsu untuk tinggal di rumahnya selama 1 bulan. Walaupun malu, Yunsu tak punya pilihan lain. Yunsu masuk ke rumah Xinyan dan melihat kondisi rumahnya yang sangat bersih dan rapi. Tak lama, seorang kurir membawa paket besar datang dan memanggil Yunsu kakak ipar. Paket yang sangat besar itu berisi barang-barang dan foto keluarga Xinyan. Karena tidak sengaja terbongkar, Yunsu akhirnya menatanya di atas meja dengan rapi. Zhang Xinyan sudah pulang. Ia melihat koper Yunsu yang masih tergeletak di depan pintu. Ketika Xinyan masuk ke ruang keluarga, foto-foto itu telah terpajang rapi di atas meja. Sambil mengemut coklat sticknya, Xinyan berusaha mendengarkan Yunsu yang sedang melindur. Tapi karena kaget, Xinyan tersentak dan coklat stick itu jatuh ke mulut Yunsu. Ia lalu berusaha menarik coklat stick itu lagi, tapi Yunsu malah terbangun dan mereka berbenturan. Hidung Xinyan menjadi berdarah. Beberapa waktu kemudian, kakak Yunsu melakukan video call dan meminta diperlihatkan rumah yang Yunsu beli. Dengan terpaksa, Yunsu merekam rumah Xinyan. Tak ingin kejadian serupa terulang lagi, Xinyan membatasi ruang mereka dengan pita. Dan untuk jam penggunaan kamar mandi juga ia tulis.
Untuk jam pulang juga ia batasi, tidak boleh pulang terlalu malam. Xinian juga yang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka, karena Yunsu tentu saja tak bisa diandalkan. Tapi, akhirnya Xinian melihat sisi baik dari Yunsu. Ia melihat Yunsu sedang menemani dan merawat kakeknya di rumah sakit. Kakek meminta pada Xinian untuk segera menikahi Yunsu. Xinian terkejut dan menolak. Tapi saat Yunsu datang, tanpa tahu apa yang sedang dibicarakan, Yunsu malah menyetujui permintaan kakek itu. Setelah mengetahui kalau ia disuruh menikah, Yunsu menolak untuk melakukannya. Ketika Yunsu datang lagi ke rumah sakit, di sana ada kerabat Xinian yang sedang berkumpul. Awalnya Yunsu ingin menolak keinginan kakek untuk menikah. Tapi kakek malah mengumumkan pernikahan mereka pada keluarga yang datang. Sementara kakak Yunsu yang berada di luar negeri menelpon mengabarkan akan segera pulang. Kakek menyuruh Zhang Xinian untuk melakukan pernikahan bulan itu juga karena kakek telah mengabarkan ke kerabat. Akhirnya, Xinian melakukan kecocokan dengan Yunsu dengan sangat teliti untuk ditunjukkan pada kakek bahwa mereka tidak cocok untuk menikah. Saat makan malam, Yunsu bercerita telah bertemu pengacara untuk membantu menemukan sepupunya. Tapi setelah mendengar semua penjelasan Yunsu, Xinian merasa aneh karena melakukan pembayaran tapi tidak ada tanda tangan kontrak. Esoknya, Xinian mengajak Yunsu ke kantor pengacara yang Yunsu sebutkan. Tapi tidak ada foto dan nama pengacara itu di sana. Zhang Xinian lalu menyuruh Yunsu pulang, dan dia menyelidiki sendiri melalui CCTV. Yiyi juga menanyakan perkembangan pencarian sepupunya, tapi Yunsu menjawab tidak bisa menghubungi pengacara itu. Saat Yiyi menyuruh untuk menelponnya, nomor itu tidak bisa dihubungi. Ya, Yunsu tertipu lagi. Zhang Xinian menunjukkan statistik kecocokan antara dia dan Yunsu yang telah ia buat. Garis besarnya, mereka tidak cocok untuk menikah. Tapi kakek tetap bersikeras kalau Yunsu memiliki kehangatan yang akan menularinya juga. Besoknya, Zhang Xinian berhasil menemukan pengacara yang menipu Yunsu. Orang itu tampak terkejut. Setelah itu, Xinian menemani Yunsu berbelanja atas perintah kakeknya. Berbeda dengan Xinian yang biasa memilih barang dari melihat kandungan yang ada, Yunsu hanya memilih apa yang kakeknya sukai. Ketika sampai di kasir, ada seorang ibu yang tidak membawa uang. Ia lalu meminjam pada Yunsu dan berjanji akan segera mengembalikannya. Zhang Xinian lalu memarahi Yunsu yang terlalu percaya pada orang lain, sehingga dia mudah dimanfaatkan. Tetapi setelah itu, ibu yang tadi benar-benar datang dan mengembalikan uangnya pada Yunsu. Ia berterima kasih. Melihat itu, Xinian mengembalikan uang Yunsu yang ditipu pengacara Lu. Tetapi Xinian berkata pada Yunsu kalau pengacara Lu sibuk dan tidak ada waktu untuk membantunya. Di perjalanan pulang, Xinian telah memikirkan dan memutuskan untuk menikahi Yunsu. Zhang Xinian menyarankan untuk menikah kontrak dengannya. Kompensasinya, rumah itu akan menjadi milik Yunsu. Tapi Linwo tidak setuju. Ia mengomel karena menurutnya menikah harus berdasarkan ketulusan. Saat Xinian pulang, Yunsu telah mengemasi kopernya, bersiap pergi. Tapi Xinian malah membeli kasur baru untuk Yunsu agar bisa tidur dengan nyaman. Keputusan Yunsu sudah bulat. Yunsu berpamitan. Mereka akan bertemu lagi tahun depan saat kelulusan.
Tapi, belum juga Xinian pergi, Yunsu tiba-tiba berlarian kembali lagi pada Xinian. Rupanya, kakaknya sudah pulang. Yunsu memperkenalkan Xinian sebagai pacarnya. Tidak ingin ketahuan kenapa ia membawa koper, Yunsu tanpa pikir panjang melemparnya ke tong sampah. Yunsu lalu memeluk Xinian dan menyelipkan surat ketidaklulusannya ke dalam jasnya. Yunlan, kakak Yunsu, kemudian menginterogasi tentang hubungan mereka berdua secara terpisah. Dengan kemampuan statistiknya, Xinian membantu pekerjaan Yunlan yang harus dikirim besok pagi. Malam harinya, dengan malu, Yunsu terpaksa meminta untuk tidur di kamar yang sama dengan Xinian. Karena situasi yang semakin kacau, Xinian menyarankan untuk mempertimbangkan tawarannya dengan pernikahan kontrak. Untung saja koper yang Yunsu lempar siang itu masih ketemu, tapi boneka pemberian ayahnya telah hilang. Yunlan marah-marah pada Yunsu karena menemukan surat ketidaklulusannya ketika ia mencuci baju. Xinian datang membela Yunsu, bukan karena Yunsu bodoh. Hari itu Yunsu telat, dan Xinian terpaksa mendiskualifikasinya. Yunlan akhirnya meninggalkan rumah Xinian dan pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan kantornya. Setelahnya, Yunsu memanggil Xinian yang sedang berada di tempat pembuangan sampah. Ternyata boneka itu berada di tangan anak perempuan. Xinian kemudian menukar boneka itu dengan uang dan boneka rumput. Xinian lalu memberikan boneka itu pada Yunsu, dan terdengar suara rekaman ayahnya dalam boneka itu. Yunsu sangat tersentuh dengan tindakan dan perkataan Xinian, sehingga ia memutuskan untuk menyetujui pernikahan kontrak mereka. Xinian membuat kontrak pernikahan untuk mereka tanda tangani. Setelah kontrak selesai, rumah akan menjadi hak Yunsu dan Xinian akan pergi. Yunsu menolak hak rumah, tapi Xinian memaksa Yunsu untuk menerimanya. Dalam kontrak, mereka tidak boleh berpegangan tangan, berpelukan, dan ciuman. Pokoknya tanpa kontak fisik deh. Xinian telah menetapkan pernikahan mereka yang akan dilaksanakan minggu depan. Yunsu kemudian menemui Yunlan untuk mengabari pernikahannya dan memintanya untuk menjadi pengiring pengantin. Ketika Yunsu memberikan buku rencana pernikahan, mereka tidak sengaja bersentuhan. Xinian yang telah melanggar kontrak itu kemudian memasukkan ganti rugi berupa uang ke dalam toples yang nantinya bisa mereka gunakan bersama. Setelah pernikahan, Xinian akan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pengerjaan tesis Yunsu. Dan di hari gladi bersih pernikahan, Yunsu malah datang terlambat, membuat Yunlan dan Xinian menunggu. Pengiring pengantin pria telah datang. Dia merupakan teman masa kecil Xinian yang sekarang menjadi aktor. Ia bernama Lu Yu. Saat Lu Yu dan Xinian akan masuk ke gedung, Yunsu yang melihat mereka langsung heboh dan memberitahu kakaknya bahwa ia aktor terkenal. Setelah melihatnya, Yunlan malah mengenal pria itu, bahkan pernah melakukan one night stand dengannya. Tidak ingin bertemu pria itu, Yunlan lalu pergi ke kamar rias berpura-pura akan merias wajahnya. Ketika Yunsu memanggilnya, Yunlan malah buru-buru pergi dan hanya membawa kertas rangkaian acara pernikahan. Xinian akhirnya merasa bahwa peraturannya berlebihan. Mereka akan menghapus batasan kontak fisik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Yunlan ternyata membawa kertas yang salah. Ternyata itu adalah surat perjanjian pernikahan kontrak Yunsu dan Zhang Xinian. Sementara Yunsu dan Xinian
malah sedang berlatih untuk acara pernikahan mereka. Saat ini, Yunlan telah mengetahui bahwa sepupunya menipu Yunsu. Dan rumah itu adalah rumah Xinian. Tidak ingin adiknya terlibat lebih jauh lagi dengan Zhang Xinian, Yunlan menyuruh Yunsu untuk membatalkan acara pernikahan mereka. Yunsu kemudian memberitahu Xinian bahwa kakaknya sudah mengetahui pernikahan kontrak mereka dan tidak menyetujuinya. Xinian memahaminya dan akan mencari cara untuk memberitahu kakek mengingat kondisinya saat ini. Yunsu juga mencoba meminta izin kakaknya lagi, tapi malah Yunlan mengancam akan memutuskan hubungan mereka. Yunsu yang dilema pergi tanpa memberitahu siapapun. Xinian mencari ke rumah Yunlan, Yi dan Linwo pun tidak tahu kemana Yunsu pergi. Setelah mencari beberapa petunjuk, ternyata Yunsu sedang berada di tepi pantai, tempat dahulu ia bersama ayahnya. Xinian tidak akan memaksa Yunsu untuk menikah, karena sejak awal keputusan selalu ada di tangan Yunsu. Besok Xinian akan mengemasi dan mengirimkan barang-barang Yunsu ke rumah Yunlan. Sebelum tidur Yunsu menceritakan banyak hal pada kakaknya. Tetapi sebagai kakak dan pengacaranya, ia tidak akan menyetujui pernikahan kontrak mereka. Satu hari menjelang pernikahan, Xinian mencoba memberitahu kakek tentang masalah pernikahannya. Tetapi kemudian Yunsu datang dan berkata pernikahan akan tetap dilaksanakan besok dan semua baik-baik saja. Beberapa jam sebelum acara pernikahan, Yunsu memperkenalkan kedua sahabatnya kepada Xinian. Lalu, saat Xinian membuka pintu ruang pengantin, Yunsu sudah siap. Ia terlihat begitu cantik dengan gaun putih panjangnya. Setelah itu, Xinian menemui Yunlan. Ia berjanji akan menghormati, menyayangi, dan memperlakukannya sebagai keluarga, meskipun itu hanya pernikahan kontrak. Lu Yu akhirnya bertemu dengan Yunlan, tetapi Yunlan memperingatkan agar tidak memberitahu siapapun kalau mereka pernah berhubungan. Acara pernikahan dimulai. Yunsu dan Xinian berjalan bersama di altar dengan anggun. Mereka kemudian mengucap janji pernikahan dan saling bertukar cincin. Kemudian tiba saatnya mereka untuk berciuman. Semua bertepuk tangan. Yi yang melihat itu merasa bingung dengan tindakan Yunsu. Setelah acara selesai, Lu Yu mendekati Yunlan. Ia mengambil HP-nya dan kemudian memindai WeChat-nya. Yi langsung menanyakan pada Yunsu tentang ciuman tadi, tapi Yunsu menjawab bahwa itu hanya ciuman palsu. Ketika kakak Yunsu berada di sebelah kakek, seperti biasa kakek akan menjodohkannya dengan seseorang, Lu Yu, tapi Yunlan menolaknya. Mereka semua melakukan foto keluarga. Oh ya, yang di sebelah Yunlan, dokter yang menangani kakek ya. Sebelum pergi, kakek memberikan hadiah pernikahan kepada Yunsu. Malam hari setelah pernikahan, mereka berdua duduk di ruang keluarga tanpa bicara. Kemudian, selesai mandi, Xinian melihat Yunsu yang sedang tersenyum-senyum sendiri. Xinian memanggilnya, dan Yunsu begitu kaget. Xinian lalu mendatangi Yunsu ke kamarnya. Yunsu lalu bertanya dengan pelan, apa yang akan ia lakukan? Mungkin Yunsu yang terlalu banyak berpikir ya. Ternyata Xinian malah memberi soal yang harus Yunsu kerjakan. Di malam pernikahannya, Yunsu justru mengerjakan soal latihan yang suaminya berikan kepadanya.
Sementara itu, Yi yang sedang kasmaran dengan pacarnya justru diputuskan lewat pesan. Linwoo tertawa melihat itu. Siang itu, Yunsu diajak berbelanja oleh Xinyan, tetapi bukan keperluan rumah tangga, melainkan buku. Dan saat Yunsu tidak bisa menjangkau buku di rak atas, Xinyan membantunya. Yunsu menatap Xinyan yang begitu dekat dengannya. Dalam 1 tahun ke depan, Xinyan akan membantu Yunsu dan membimbingnya agar bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Lalu, Yi yang masih curiga kalau Yunsu menyukai Zhang Xinyan mencoba membuat pertanyaan yang menjebak. Kemudian Xinyan menyuruh Yunsu untuk menandatangani surat pengelolaan keuangan. Tapi Yunsu yang sedang tidak fokus malah membayangkan Xinyan menciumnya. Karena nilai tes masih jelek, Xinyan menyuruh Yunsu untuk berganti pakaian dan berangkat ke kampus. Setelah sampai, Yunsu tidak ingin masuk bersama. Ia ingin menyusul langsung ke kelas saja. Dari luar jendela kelas, Xinyan melihat Yunsu yang tidak diperbolehkan duduk di bangku depan. Terpaksa Yunsu duduk di belakang bersama para cowok. Kemudian Xinyan datang dan menyuruh Yunsu untuk duduk di bangku depan tadi. Selama pelajaran, Yunsu terus memandang Xinyan sambil tersenyum. Tapi setelah jam pelajaran selesai, Xinyan menyuruh Yunsu untuk jangan melamun dan harus memperhatikan pelajarannya. Saat makan siang, Yunsu menyingkirkan bayam yang dapat menambah sel otak, karena menurutnya sel otaknya sudah cukup. Tapi ketika Xinyan menanyakan inti pelajaran tadi, Yunsu segera memakannya. Yunsu akhirnya bercerita pada Yi bahwa dia benar-benar menyukai Xinyan. Yi sempat syok, tapi setelahnya ia menyemangati Yunsu bahwa hubungan kontrak pun bisa berubah menjadi cinta sungguhan. Yunsu begitu terkejut ketika Xinyan menanyakan kenapa belakangan ini selalu memandangnya. Tapi Yunsu mengelak. Yunsu lalu memberikan hadiah berupa baju kepada Xinyan, baju couple. Xinyan terkejut mendengarnya. Yi menyuruh Yunsu untuk mengejarnya, untuk mengambil inisiatif agar Xinyan merasakan kehadiran Yunsu di dalam hidupnya. Pada saat di kantor, Xinyan mendengar Bu Chen yang akan bercerai dari suaminya. Ibunya memarahinya di hadapan banyak orang. Lalu, saat makan siang, Bu Chen berkata, walaupun tidak tahu seberapa besar pengaruh perceraian pada wanita, tapi tetap saja berpengaruh. Sebenarnya, Xinyan mengkhawatirkan Yunsu. Ia menyuruh Yunsu untuk menghindari tampil bersama, terutama di kampus. Sementara Lu Yu bertaruh pada Yunlan bahwa ia pasti bisa memenangkan hatinya dalam waktu 1 bulan. Yi dan Linwoo merasa ada yang aneh. Mengapa sikap Xinyan tiba-tiba berubah, padahal terakhir baik-baik saja? Setelah Yi dan Linwoo melihat foto pernikahan Yunsu, mereka melihat bahwa dari sorot mata Zhang Xinyan ada cinta. Ketika di kampus, Yunsu tidak sengaja bertabrakan dengan Bu Chen. Saat itu, Bu Chen melihat foto Xinyan mengenakan setelan jas pengantin. Sampai di rumah, Xinyan memarahi Yunsu karena ia sudah melarangnya untuk datang ke kampus, tapi ia masih saja datang. Jika lebih banyak lagi yang mengetahui hubungan mereka, akan berdampak pada pernikahan Yunsu nantinya. Yunsu merasa sedih dengan semua ucapan Xinyan. Ternyata, selama ini, Xinyan hanya menganggap Yunsu sebagai pihak kedua. Pagi harinya, saat Xinyan ingin berbicara dengannya, Yunsu telah pergi dengan meninggalkan surat dan bahkan semua uangnya.
Yunsu sadar sekarang ia harus menjaga jarak dengannya. Jika tetap berada di rumah itu, maka perasaannya akan lebih dalam lagi. Akhirnya Yunsu mendapat pekerjaan menjual bir di swalayan. Ia juga dapat tempat tinggal di mes selama bekerja di sana. Sementara Yunlan ketahuan oleh Luyu membawa kaset drama-drama yang dibintanginya. Luyu lalu menggoda Yunlan bahwa dia merindukannya. Kakek begitu bahagia melihat Yunsu ternyata datang menjenguknya. Yunsu datang dengan membawa durian. Yunsu memberitahukan Xinyan bahwa ia mendapat pekerjaan mempromosikan barang di swalayan. Ia menolak kartu kredit yang Xinyan berikan. Yunsu yang sedang menuangkan bir ke pelanggan tiba-tiba melihat kakaknya datang, membuat bir yang sedang ia tuang tumpah. Kebetulan saat itu Xinyan datang, membawa soal-soal untuknya. Yunsu kemudian meminta bantuannya. Saat kakaknya datang, Yunsu telah memakai jas Xinyan, tetapi kakaknya masih curiga dengan sepatu dan roknya. Setelah itu, Yunsu dipanggil supervisor. Ia dimarahi karena meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Yunsu hampir dipecat, tapi Xinyan datang membantunya. Xinyan mengaku kalau dia adalah suami Yunsu. Yunsu akhirnya diberikan satu kesempatan lagi. Besoknya, Xinyan menceritakan pada Luyu kalau Yunsu pergi dari rumah. Awalnya Xinyan hanya ingin menjaga jarak dengannya, tapi sekarang ia merasa sedikit kehilangan. Luyu menggoda Xinyan kalau ia sedang jatuh cinta. Sementara Yiyi yang telah move on dari mantannya, sekarang dekat dengan Gu Xiao. Kayaknya Linwo cemburu nih. Lalu, saat Yunsu diganggu seorang pria ketika sedang bekerja, seseorang datang menolongnya. Rupanya, dia pengacara Meng. Ia menawarkan pekerjaan pada Yunsu sebagai asisten, dan Yunsu menerimanya. Oh, ternyata dia adalah sahabat Xinyan. Xinyan sengaja meminta pengacara Meng untuk mempekerjakan Yunsu di sana. Kakek meminta tolong pada Yunsu. Ternyata dia disuruh ke rumah pantai untuk beres-beres di sana. Yunsu mulai mengepel lantai dan membersihkan perabotan di sana. Yunsu lalu menyetel musik, dan jari tangannya mulai bergerak. Tapi saat itu, Xinyan datang dan melihat Yunsu yang sedang berjoget. Mereka lalu menata kamar tidur kakek bersama-sama. Pada saat Yunsu membereskan kamar Xinyan, ia membuka buku dongeng yang tergeletak di sana, tapi Xinyan buru-buru merebutnya. Xinyan yang takut pada tokek meminta Yunsu untuk menyingkirkannya. Tapi yang Yunsu lakukan justru memperlihatkannya pada Xinyan. Iseng banget kan? Xinyan menceritakan pada Bu Chen tentang pernikahan kontraknya dengan Yunsu. Xinyan meminta Bu Chen merahasiakannya demi kebaikan Yunsu. Tapi Bu Chen mengingatkan bahwa Xinyan harus menceritakan alasannya pada Yunsu agar Yunsu tidak salah paham. Sementara itu, Yunlan tidak sengaja melihat Luyu sedang berakting ditampar oleh seorang wanita. Yunlan sedikit iba. Kemudian, Yunsu dan Xinyan membawa kakek pulang ke rumah pantai. Malam itu mereka berdua disuruh menginap oleh kakek. Xinyan lalu membantu Yunsu memasak di dapur. Ia juga membantu mengikat rambut Yunsu yang tergerai. Lalu, Xinyan menjelaskan dia yang ingin menjaga jarak sebenarnya demi kebaikan Yunsu. Yunsu akhirnya mengerti. Malamnya kakek mendatangi Yunsu yang sedang melamun. Yunsu lalu menceritakan buku dongeng yang ia temukan di kamar Xinyan.
Dahulu, kakek menceritakan dongeng Putri Duyung saat orang tua Xinian pergi penelitian. Kelak saat Putri Duyung kembali, orang tuanya juga akan kembali. Tapi suatu hari, kakeknya mendapat kabar kematian orang tuanya. Sejak saat itu, Xinian menjadi dingin dan pendiam. Maka dari itu, kakek menginginkan Xinian menikah dengan Yunsu agar Xinian tertular kehangatannya. Malam itu pertama kali mereka tidur satu ranjang. Yunsu meminta maaf tentang buku dongeng itu. Ia menyuruh Xinian agar jujur pada emosinya sendiri, jangan menyangkalnya. Xinian lalu mengatakan bahwa mereka tidak perlu menjaga jarak. Jika Yunsu tidak keberatan mengungkap hubungan mereka, Xinian juga tidak keberatan. Pada saat Luyu datang, Yunlan melihat pipinya merah. Saat ia bertanya, Luyu menjawab kalau itu hanya alergi seafood. Yunlan lalu membawakan kompres untuk Luyu. Sebelum pulang, Yunsu meminta ditemani Xinian ke suatu tempat. Tapi Yunsu menyuruh Xinian untuk menemuinya setelah 15 menit. 15 menit berlalu, Xinian mencari Yunsu. Dan Xinian menemukannya duduk di batu tepi pantai dengan pakaian Putri Duyung. Saat di perjalanan pulang, Xinian meminta Yunsu untuk kembali ke rumah. Yunsu tersenyum, ia bersedia. Tapi Yunsu bercerita pada Yiyi kalau ia kembali, ia takut akan menyukainya lagi. Yiyi lalu memberi saran, jika pikirannya menjadi kacau, maka Yunsu harus mengingat hal-hal yang sangat susah untuk diingat. Yunsu telah sampai di rumah. Ia lalu menuju ke kamarnya dan melihat Xinian sedang memasang korden baru untuknya. Spray dan selimut pun juga Xinian ganti. Di malam hari mereka menonton drama romantis yang diperankan Luyu. Yunsu tersenyum-senyum. Sementara Xinian bertanya, apakah jika mereka melakukan adegan yang sama akan mudah jatuh cinta juga seperti aktor? Yunsu lalu memandang Xinian dan menyuruhnya untuk jangan menontonnya lagi. Yiyi berdandan dengan cantik. Gaun dan sepatunya itu ia beli dari gaji Linwo selama 3 bulan. Yiyi berdandan seperti itu untuk menghadiri acara ulang tahun Gu Xiao. Dari kejauhan, Linwo memandang mantan pacarnya itu sambil tersenyum. Hari itu hari pertama Yunsu masuk kerja sebagai asisten pengacara. Teman-teman menyambutnya. Tetapi baru bekerja di sana, Yunsu sangat sibuk. Saat Xinian menyuruhnya makan, Yunsu tidak mau. Xinian mencoba menawarkan Yunsu untuk ke toilet, juga tidak mau. Xinian lalu sengaja memakai piyama yang Yunsu belikan agar menarik perhatiannya. Dan saat Xinian menawarkan bantuan, Yunsu berkata bahwa pengacara Meng yang akan membantunya. Xinian menjadi kesal. Bahkan ketika tidur pun, Yunsu memimpikan sedang bekerja dengan pengacara Meng. Karena itu paginya Xinian ke kantor pengacara Meng. Xinian protes pekerjaan Yunsu yang terlalu banyak dan membuat kehidupan pribadinya terganggu. Tak lama Yunsu datang. Xinian bersembunyi di bawah meja. Pengacara Meng sengaja bertanya, apakah pekerjaannya terlalu banyak? Apakah mengganggu kehidupan pribadinya? Yunsu menjawab tidak. Ketika libur akhir pekan, Yunsu menyarankan Xinian untuk melakukan hal sepele yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Xinian kemudian menemani Yunsu berbelanja dan membantu menganalisa diskon yang cocok. Ternyata banyak ibu-ibu lain yang mendengarkannya.
Hal itu membuat Xinian menyadari bahwa terkadang hal sepele yang ia lakukan pun bisa memberi kebahagiaan. Yunsu dan pengacara Meng ternyata mempunyai kesamaan menyukai komik. Tokohnya, Tang Senjun, mirip seseorang yang mereka kenal, Xinian. Yunsu menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Tang Senjunnya. Pengacara Meng mendengarkan sambil tersenyum. Tapi setelah itu, Xinian menelpon pengacara Meng. Ya, jadi ketahuan kan? Pengacara Meng akhirnya menceritakan bahwa Xinian yang menyuruhnya untuk mempekerjakan Yunsu. Sementara Yi minum-minum bersama Gu Xiao, Lin Wu yang begitu khawatir terus-terusan mengawasinya. Lin Wu sampai mengikuti mereka ke hotel, padahal saat itu Gu Xiao akan menelpon Lin Wu untuk menjaga Yi. Lin Wu lalu dimarahi Yi karena terlalu mengawasinya. Jelas-jelas Gu Xiao adalah pria yang baik. Karena cuaca yang dingin, pengacara Meng memakaikan jasnya untuk Yunsu. Xinian melihatnya dan berkata tidak membutuhkannya. Xinian lalu mengembalikan jas pengacara Meng dan memakaikan jaket yang ia bawa pada Yunsu. Kemudian mereka bertiga makan bersama. Pengacara Meng memesan menu yang sama dengan Yunsu. Sedangkan Xinian sengaja tidak pesan karena akan makan di mangkuk yang sama dengannya. Pengacara Meng berkata kalau itu tidak higienis. Xinian menjawab bukan urusannya karena Yunsu istrinya. Pengacara Meng mempertegas istri kontrak. Lu Yu begitu senang mendengar ia akan memerankan tokoh pengacara dalam drama terbarunya. Sedangkan Yunsu tidak sengaja terkena air panas oleh Kak Mei, kliennya yang sedang marah. Yunsu dibawa ke rumah sakit. Tapi Yunsu malah memberi nasihat yang baik yang dapat diterima oleh Kak Mei yang awalnya tidak terima dengan nasihat pengacara lain. Setelah Xinian datang, ia malah bertengkar dengan pengacara Meng. Mereka juga meributkan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan Yunsu hingga membuat Yunsu marah. Lu Yu menjadi bertambah semangat karena akhirnya magang di kantor Yunlan dan menjadi asistennya. Ketika Yunsu masih mengobrol dengan pengacara Meng, Xinian tiba-tiba menutup kaca mobilnya dan pergi. Setelah mandi, tiba-tiba Yunsu terjatuh. Kakinya tak bisa bergerak. Xinian bergegas masuk dan menggendong Yunsu keluar. Lin Wu dan Yi yang sebenarnya datang untuk menjenguk Yunsu malah diam-diaman tak ada yang mau bicara. Di luar Lin Wu menjelaskan pada Yi kalau dia mengkhawatirkannya. Ia selalu saja terlalu mudah jatuh cinta. Yi berkata bahwa Gu Xiao berbeda. Lin Wu tidak mengenalnya. Tidak seharusnya berkomentar tentang hubungan mereka seperti itu. Yunsu hampir terjatuh lagi ketika akan mengambil dokumennya. Untung saja Xinian berada di sana dan menangkapnya. Xinian merasa kesal karena Yunsu masih membantu pengacara Meng saat sakit. Seperti tidak ada asisten yang lain saja. Kemudian Xinian menelpon pengacara Meng, menanyakan asuransi kecelakaan yang ia berikan pada Yunsu. Apakah semua karyawan memilikinya? Pengacara Meng menjawab semua, tapi bohong. Karena ia baru menelpon Lian menyuruh membelikan semua karyawan asuransi. Sementara stik yang Xinian masak kosong, Yunsu lalu memberikan setengah bagiannya kepada Xinian. Yunlan memuji Lu Yu dengan pekerjaannya
yang bisa ia selesaikan hari itu. Sedangkan Xinian membantu menganalisa kasus Kak Mei yang sedang dikerjakan Yunsu. Yunsu lalu menelpon pengacara Meng. Ketika Xinian sedang bekerja, kakak Yunsu datang, mengomel karena tidak diberitahu ia terluka. Yunlan menanyakan apakah sekarang Xinian mencintainya. Yunsu pikir, iya, tapi terkadang tidak. Pengacara Meng akhirnya memenangkan kasus Kak Mei berkat bantuan Yunsu. Sebenarnya berkat Xinian kan ya? Pengacara Meng lalu mengadakan perjamuan makan malam untuk merayakannya. Sedangkan Yunsu mengkhawatirkan Xinian yang meminta ikut. Sampai di restoran, Yunsu memperkenalkan Xinian pada teman-temannya sebagai sepupunya. Di sana Yunsu tidak boleh minum alkohol dan hanya boleh minum air putih. Kemudian mereka membuat sebuah game, dan Xinian marah di sepanjang permainan karena pengacara Meng. Xinian lalu berdiri dan segera mengajak Yunsu pulang. Di rooftop, pengacara Meng menemui Xinian. Ia ingin bersaing dengannya. Xinian berkata, Yunsu bukan sesuatu untuk diperebutkan. Dia adalah istri sahnya. Pengacara Meng menegaskan istri kontrak sah. Ketika Xinian akan mengantar Yunsu bekerja, jalanan begitu macet. Lalu pengacara Meng datang menggunakan motornya, mengajak Yunsu berangkat bersama. Xinian yang terlihat kesal menabrak mobil di depannya, mengagetkan mereka berdua. Ternyata itu trik Xinian agar pengacara Meng mengurus mobilnya dan ia bisa mengantar Yunsu dengan motornya. Yunlan tidak sengaja mendengar Luyu sedang membelanya di saat teman kantornya membicarakan dirinya. Mendengar itu, Yunlan mengakui Luyu sebagai pacarnya di depan teman-temannya. Mendengar cerita Yunsu tentang sepupunya, ternyata diam-diam pengacara Meng menyelidikinya dan telah mendapat kabar. Yunsu lalu menceritakan itu kepada Xinian. Xinian malah menjawab bahwa pengacara Meng melakukan itu karena sengaja ingin mendekatinya. Besoknya, Xinian mendatangi pengacara Meng, menyuruh untuk tidak perlu membantu Yunsu. Padahal sebenarnya, dari awal Xinianlah yang membuat Yunsu meminta bantuannya. Ketika kontrak dengan Xinian berakhir, pengacara Meng baru akan memulai hubungan dengan Yunsu. Setelah itu, Xinian mendatangi Luyu dan mendapat kabar bahwa Luyu telah berpacaran dengan Yunlan. Sementara Linwu tidak sengaja melihat Gu Xiao dengan seorang wanita menjenguk seseorang di rumah sakit. Dan saat Linwu melihat Gu Xiao bersama wanita yang sama, ia sengaja menghentikan Yi Yi agar tidak melihat mereka. Setelah wanita itu pergi, Linwu baru memperbolehkan Yi Yi untuk menemui Gu Xiao. Tetapi saat itu, wanita itu kembali lagi dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Gu Xiao. Sedangkan Xinian berhasil menemui sepupu Yunsu, tapi ia mendorong Xinian dan kabur lagi. Pengacara Meng memesan seluruh restoran untuk ulang tahun Yunsu. Ia menyanyikan lagu romantis dan kemudian menyatakan cintanya pada Yunsu. Yunsu tak bisa menerimanya karena dia telah menyukai Xinian. Sampai malam, Yunsu belum juga pulang. Xinian akan menjemputnya. Tapi ia malah melihat Yunsu dan pengacara Meng yang sedang berpegangan tangan. Sampai di rumah, Yunsu tak berani mengetuk pintu kamar Xinian.
Padahal telah lama Xinian menunggu untuk merayakan ulang tahun Yunsu. Besok paginya, Xinian tidak bisa mengantar Yunsu. Ia mencoba menghindarinya. Sedangkan Mengran itu pengacara Meng ya? Mengran masih bersikap baik pada Yunsu. Ia bahkan membelikan sarapan. Sepertinya Luyu menjadi konsultan cinta untuk Xinian. Malam tadi, Xinian tidak bisa tidur. Makan malam perayaan ulang tahun Yunsu gagal karena seseorang. Xinian merasa Yunsu adalah miliknya. Saat orang lain datang merebutnya, ia menjadi marah dan menjadi sedih karena berpikir akan kalah. Sementara Yi menangis di pelukan Linwo setelah mendapat paket sepatu yang akan ia hadiahkan untuk Gu Xiao. Ternyata wanita itu adalah mantannya. Gu Xiao hanya membantu bertemu dengan ibunya yang sakit dan berpura-pura masih berpacaran. Kemudian, Mengran mendapat hadiah gelang pengukur detak jantung dari teman wanitanya. Ia lalu memberikan pada Xinian karena berpikir Xinian mempunyai emosional yang kurang. Xinian memakainya. Sedangkan Yunlan yang tadinya akan makan bersama Luyu menjadi batal karena banyak fans Luyu yang ingin berfoto dengannya. Saat Xinian pulang, ia terkejut melihat kue ulang tahun yang ia belikan untuk Yunsu semalam berada di atas meja. Pas sekali, listrik padam. Yunsu lalu menyalakan lilin dan tersenyum melihat Xinian duduk di depan kue ulang tahunnya. Yunsu meminta maaf karena pulang terlambat. Ia menjelaskan HP-nya tertinggal dan pengacara Meng yang mengantarkan ponselnya. Gelang Xinian menyala ketika ia tersenyum melihat Yunsu mengucap permohonan. Besoknya, mereka kembali berbelanja bersama. Xinian menguping Yunsu yang sedang menerima telepon dari Mengran. Xinian sengaja mengikuti mereka. Xinian lalu mendatangi mereka. Ia tidak percaya akan ada klien yang mengajaknya bertemu di akhir pekan. Tapi setelah itu, kliennya datang. Saatnya konsultasi. Xinian bingung dengan dirinya yang terkadang merasa bahagia, terkadang juga merasa sedih. Terkadang tidak fokus melakukan apapun. Luyu berkata, jika ingin mendapat jawaban, ia harus berciuman. Di akhir pekan, mereka juga masih menyempatkan menjenguk kakek walau sibuk. Mereka lalu pergi ke pantai untuk mencari kerang pesanan kakek. Mengingat kata-kata Luyu, Xinian mencoba mencium Yunsu. Tapi yang terjadi justru mereka berbenturan. Mereka lalu tertawa. Mengran memperlihatkan data detak jantung Xinian pada Yunsu. Hasilnya membuat Yunsu tersenyum bahagia. Xinian juga mendapat kiriman data yang sama dari Mengran. Mereka berdua kemudian saling berkirim pesan, meminta untuk bertemu. Ketika akan menemui Xinian, Yunsu bertemu dengan Houji, sepupunya. Sedangkan Xinian telah menunggu Yunsu dan menelponnya berulang kali, tapi tidak diangkat. Xinian lalu mencari ke kantornya, tapi Mengran berkata Yunsu telah pergi 40 menit lalu. Mereka lalu memeriksa CCTV. Setelah melihat Yunsu dan Houji pergi, ada 2 orang yang Mengran kenal mengikuti mereka.
Yunsu dibawa Houchi ke rentenir, menyuruh Yunsu untuk membantunya. Padahal Houchi telah menggelapkan uang Yunsu, tetapi masih punya muka untuk meminta tolong. Uang yang Houchi gelapkan tidak perlu dikembalikan, tapi Yunsu menyuruh Houchi untuk mengurus masalahnya sendiri. Tetapi Yunsu tidak diperbolehkan pergi olehnya. Setelah memukul anak buah Tuan Tu, Xinian dan Mengran bisa masuk. Yunsu menjadi sedih. Mengran berbicara dengan Tuan Tu sebagai pengacara Yunsu. Setelah melihat kontrak Houchi, walaupun bunganya sangat besar, tapi termasuk legal. Kemudian Xinian menggunakan kemampuannya untuk menghitung keuntungan dan kerugian Tuan Tu jika harus berurusan dengan polisi. Akhirnya, mereka sepakat, Xinian akan membayar pokok dengan bunga normal. Mengran menasihati Xinian yang memarahi Yunsu. Sekarang sudah ketemu, tidak perlu memarahinya lagi. Sementara Yiyi menginginkan pacar yang dapat menjadi teman saat sedih dan menjadi kakak saat ia diganggu orang lain. Sedangkan Yunlan merasa hubungan mereka perlu dipikirkan lagi. Sambil mabuk, Linwo berkata akan mencarikan pacar yang baik untuk Yiyi. Yiyi juga akan melakukan hal yang sama. Xinian memanggilnya ketika Yunsu sedang membalut luka Xinian. Setelah Yunsu menghadap ke arahnya, Xinian segera menciumnya. Xinian berkata menyukai Yunsu. Hal yang sama dilakukan Yiyi dan Linwo, meskipun Yiyi merasa canggung. Paginya saat sarapan, Xinian merubah posisi duduknya yang tadi berhadapan menjadi duduk bersebelahan. Yunsu memejamkan mata, berharap mendapat ciuman dari Xinian. Tapi Xinian tidak mengerti kode itu. Xinian merasa harus merubah isi kontrak karena sekarang mereka saling mencintai. Yunsu terkejut dan tidak sengaja menyembur air karena Xinian tiba-tiba mengajak tidur bersama. Tapi Yunsu malah tak bisa tidur. Sedangkan Xinian tidur dengan nyenyak. Setelah pagi, Yunsu mengatakan perkembangan mereka terlalu cepat, perlu sedikit diperlambat. Buchen lalu memberi saran pada Xinian untuk melalui proses, seperti nonton, makan, dan lain-lain. Akhirnya, Xinian mengajak Yunsu ke bioskop dan akan menjemputnya. Yunsu tersenyum bahagia. Ketika di bioskop, Xinian ingin merangkul Yunsu seperti yang dilakukan pasangan lain di depannya, tapi tidak berani. Di pertengahan film, Yunsu yang semalam tidak bisa tidur malah mengantuk dan bersandar di bahu Xinian. Setelah mereka keluar, Xinian mengatakan ingin menjalani sesuai proses. Walau ia tidak tahu soal cinta, tapi Xinian bisa belajar. Malamnya, Yunsu memutuskan untuk tidur di kamarnya dan memberi salam cinta untuk Xinian. Oh, kali ini tidak berharap, tapi Xinian malah memberi kecupan pada Yunsu sebelum berangkat kerja. Kak Mei memberikan pengumuman perekrutan penulis manga di kantornya kepada Yunsu agar ia pertimbangkan. Sepulang kerja, Yunsu dan Xinian ke kantor Yunlan dan membawa Houchi. Yunlan marah-marah, apalagi setelah tahu Houchi membawa Yunsu ke kantor rentenir. Luyu kemudian menyuruh Yunlan untuk berhenti, tetapi mereka malah bertengkar. Sekarang setelah berpacaran, Yiyi melarang Linwo untuk bermain game,
tidak seperti dulu saat mereka berteman. Xinian tidak sengaja menemukan catatan Yunsu zaman dahulu. Ada 24 tipe tentang pria idamannya. Kemudian Xinian bertemu Luyu. Mereka saling curhat. Luyu adalah public figure, sudah terbiasa dengan media, berbeda dengan Yunlan yang hanya orang biasa. Saran Xinian memberi Yunlan waktu. Xinian juga masih banyak kekurangan, jauh dari kriteria Yunsu. Luyu menyuruh Xinian menonton banyak dramanya, agar bisa bersikap manis dan romantis. Tapi pada saat Xinian mempraktekkan pada Yunsu, gagal total. Setelah Yunsu melihat catatannya, ia tersenyum. Itu hanya tulisan zaman dahulu. Xinian sudah sangat baik. Kemudian Yunsu mencium Xinian dan mengajak tidur bersama. Ketika Yunsu dan Yiyi berjalan di mall, mereka memperhatikan sepasang muda-mudi yang ragu untuk bergandengan tangan. Kemudian, datang seorang wanita yang menyarankan mereka untuk menyatakan perasaan sebelum akhirnya menyesal. Yunsu mengatakan pada Mengran bahwa ia akan mencoba berkarir menjadi penulis komik. Mengran mendukungnya. Sementara kakek menemui Dr. Zhang, menanyakan sisa umur yang masih ia miliki. Gu Xiao berusaha menjelaskan pada Yiyi tentang mantannya, tapi Linwu datang. Linwu juga mengungkap hubungannya dengan Yiyi yang sekarang berpacaran. Lalu, ketika Xinian menjemput Yunsu, ia menjelaskan pada Lian bahwa dia bukan sepupunya, tapi suami Yunsu. Luyu hanya bisa memandang Yunlan yang pergi dengan Direktur Han. Di pesta saat Yunlan dipaksa minum, Luyu datang merebut minumannya, dan Luyu meminumnya. Setelah di jalan, Luyu menjadi lemas. Ia bernafas berat. Ternyata, Direktur Han menaruh sesuatu di anggur itu. Sekarang, Luyu malah menjadi pahlawan yang berubah menjadi beruang. Ketika Yunsu sedang bingung dengan cerita yang akan dia serahkan saat wawancara nanti, Xinian menelpon Luyu meminta bantuannya. Besoknya, Xinian mengantar Yunsu untuk wawancara. Ia juga menunggu Yunsu keluar. Xinian mengira Yunsu gagal karena Yunsu keluar dengan wajah sedih. Tapi ternyata dia lulus. Xinian merasa terkejut dengan dosen baru itu, yang ternyata teman lamanya, Lin Juju. Sedangkan Yunsu mendapat arahan dari Kak Mei agar bisa membuat cerita komik yang menarik. Xinian dan Bulin yang sangat lama tak bertemu, saling menyapa. Seperti cewek-cewek pada umumnya, Yiyi menceritakan masalahnya dengan sahabatnya yang membuat ia bingung. Saat Xinian masuk kamar Yunsu, dia tidak berani mengganggunya yang sedang fokus membuat komik. Dan setelah dipresentasikan, Kak Mei mengumumkan akan dibuat serialnya. Yunsu resmi menjadi penulis. Sepulang kerja, Yunsu merayakannya sendiri, hanya ditemani bonekanya. Yunsu bercerita pada boneka itu kalau ia dicium oleh Xinian dengan kuat, yang menjadikan inspirasinya. Yiyi dan yang lain langsung melotot melihat Xinian. Kemudian mereka semua keluar dari persembunyian memberi kejutan. Surprise! Tenang! Yunsu sangat bahagia karena mereka semua ternyata ada untuknya. Webkomik Yunsu telah dirilis. Ternyata
banyak yang membaca dan menyukainya. Tapi, Yunsu mendapat surat tuntutan dari pengacara terkait hak cipta. Sedangkan Lu Yu tetap menggandeng tangan Yunlan walaupun ia harus berfoto dengan fansnya. Pengacara Meng dan kakaknya berusaha membantu Yunsu dan mempelajari kasusnya. Meng Ran meminta Yunsu untuk terus menghubungi penulis yang menggugatnya. Walau sedang dalam kasus, tapi Yunsu masih beruntung mempunyai banyak orang yang selalu ada untuknya. Tak lama, Yunsu mendapat pesan dari Huan Yan, sang penulis yang setuju untuk bertemu. Besoknya, saat akan bertemu penulis, Yunsu bertemu dengan Bulin, wanita yang saat itu Yunsu kagumi di mall. Dan kebetulannya lagi, ternyata dia adalah penulis Huan Yan yang janjian dengannya. Bulin tidak bermaksud menggugat, itu hanya masukan dari pengacaranya yang ia setujui karena sedang sibuk. Yunsu meminta gendong Xinian. Ia bahagia karena tidak jadi dituntut. Saat Xinian menyuruh untuk mengurangi makanan manis, Yunsu malah membaginya dari mulut ke mulut dengan Xinian. Sementara Yi Yi curhat pada Yunsu. Dia merasa tak nyaman dengan Lin Wo saat peluk dan cium. Lin Wo mengajak Yi Yi makan di restoran yang mahal. Ia mengajak Yi Yi pulang kampung dan membuat bisnis kecil dengan tabungannya. Tapi Yi Yi tidak setuju. Bulin tersenyum saat teman-teman menjodohkannya dengan Xinian. Tapi Xinian mengumumkan kalau ia sudah menikah. Semua terkejut, termasuk Bulin. Bulin lalu mengejar Xinian, menanyakan kenapa dia berubah pikiran, padahal dulu dia tak mau berkomitmen. Xinian menjawab, itu dulu, sebelum bertemu istrinya. Istrinya adalah gadis yang terus mendapat masalah saat Xinian tidak mencemaskannya. Saat mereka berbelanja bersama, Bulin menceritakan pada Yunsu bahwa pria yang dia sukai telah menikah. Bulin menceritakan semua kisahnya pada Yunsu dan membuat janji untuk saling terbuka. Kemudian, Meng Ran memberitahu Bulin kalau istri Xinian adalah orang yang membuat ketagihan. Melihat istrinya sedih, Xinian berkata kalau Yunsu adalah ciuman pertamanya. Yunsu menjadi bahagia. Dan ketika di kampus, Xinian memeluk Bulin karena ia hampir tertabrak. Dari kejauhan, Yunsu melihat itu. Xinian lalu memperkenalkan pada Bulin bahwa Yunsu adalah istrinya. Yunsu tidak menyangka, ternyata selama ini yang mereka bicarakan adalah orang yang sama. Xinian menjelaskan pada Yunsu tentang ciuman pertamanya yang sebenarnya adalah Lin Cucu. Sementara Yi Yi ketika disuruh menjawab dengan cepat Lin Wo atau Gu Xiao, Yi Yi menjawab Gu Xiao. Lin Wo semakin mengerti, Yi Yi masih memikirkannya. Maka dari itu, Lin Wo meminta putus. Besoknya Yunsu bercerita pada Yi Yi bahwa Xinian pernah dicium oleh Bulin saat mereka di luar negeri. Yi Yi juga menceritakan tentang Lin Wo yang meminta putus darinya, tapi Yi Yi yakin bahwa Lin Wo akan meminta maaf padanya. Kemudian, Bulin mengajak Xinian dan Yunsu ikut makan malam bersama dengan Meng Ran. Saat makan malam tiba, ternyata gaun yang Yunsu kenakan sama dengan Bulin, suatu kebetulan. Lalu saat Yunsu memesan makanan, Bulin mengelanya bahwa Xinian alergi.
ketika memesan yang lain pun masih disalahkan. Padahal, Xinian menurut apapun yang Yunsu pesankan. Melihat itu, Mengran mengambil menunya, dan ia yang akhirnya memesan. Setelah Yunsu dan Xinian pulang, Bulin berkata pada Mengran bahwa Xinian dan Yunsu tidak cocok. Ia tidak percaya Xinian mencintainya. Beberapa hari kemudian, Bulin dengan sengaja membuat cerita komik hubungan kontrak untuk Yunsu. Yunsu kemudian menemuinya. Bulin mencoba mempengaruhi Yunsu untuk melepaskan Xinian karena ia masih muda, perjalanan masih panjang. Tapi Yunsu menjawab, sekarang dia adalah istri Xinian, wanita bersuami, tentunya bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sementara Yi tidak sengaja melihat Lin Wu bersama suster sedang berpegangan tangan. Yi salah paham, marah-marah. Yi lalu menyetujui Lin Wu untuk putus. Yunsu mendengar ketika Bu Chen menelpon Xinian, mengatakan Xinian mundur dari proyeknya bersama Bulin karena tidak mau Yunsu salah paham. Tapi kemudian Yunsu mengemasi koper Xinian. Yunsu akan mendukung pekerjaan Xinian, tidak ingin menjadi batu sandungannya. Saat mereka berciuman, Yi datang, menangisi dirinya yang putus karena Lin Wu berselingkuh. Malah, Yi ingin tidur di sana bersama Yunsu, membuat Xinian sangat kesal. Yunsu mengirim pesan pada Xinian bahwa ia akan ke kamarnya setelah Yi tertidur. Xinian tersenyum. Tapi, sangat susah Yunsu untuk ke kamar suaminya karena Yi yang terus terbangun. Sampai akhirnya Yunsu benar-benar tertidur bersama Yi. Xinian dan timnya menginap di sebuah hotel untuk pengerjaan proyeknya. Sementara kakeknya malah dirawat di rumah sakit dengan ditemani Yunsu. Sore hari Xinian memberitahu Bulin dia sudah beristri, walau awalnya hubungan kontrak, tapi sekarang sungguhan. Dan Xinian juga sangat mencintainya. Bulin mempertanyakan kepastian kebahagiaan mereka dalam jangka panjang. Xinian menjawab, tak perlu ada lagi pembuktian di dalam hubungan mereka. Yunsu juga percaya dengan Xinian, yang tak mungkin bersama Lin Cucu. Kakek berkata, Yunsu dan Xinian sangat cocok. Sudah tahu Yi dan Lin Wu sedang tidak akur, tapi Yunsu masih meminta bantuan mereka untuk pergi menemui Xinian. Yi berkata pada Yunsu, ada orang yang mendambakan pacar orang lain. Mereka tidak boleh kalah. Akhirnya mereka sampai di hotel tempat Xinian menginap. Dan melihat Xinian dan Bulin berada di kamar yang sama. Bulin bertanya alasan Xinian menyukai Yunsu. Xinian malah menjawab kepastian kebahagiaan yang sore tadi Bulin tanyakan. Dengan perhitungan lab milik Bulin, bahwa lebih dari 70% kebahagiaannya saat bersama Yunsu. Jika dibandingkan dengan pasangan pada umumnya, itu terhitung tinggi. Xinian bahkan meneliti tentang hubungan kontraknya yang ia sadari membuat dia berubah lebih baik. Xinian hanya menganggap Bulin sebagai sahabat. Saat Bulin meminta memeluk Xinian sebagai perpisahan, Yunsu mengintip, tapi malah menabrak sesuatu sehingga Xinian mengetahui Yunsu berada di sana. Nah, sudah lihat kan Bulin kalau mereka saling mencintai? Hehehe. Beberapa hari kemudian,
Yunsu mendapat undangan dari agensi Xiaolin untuk menjadi asistennya. Tapi ia harus pergi selama 3 tahun. Sementara Xinian sedang sedih karena dokter Zhang memberitahu umur kakek yang tinggal 2 bulan lagi. Bulin lalu datang menjenguk kakek dan membawa informasi dokter ahli dari luar negeri. Ia juga memberi selamat pada Yunsu atas perekrutannya. Xinian terkejut mendengar itu, karena Yunsu sama sekali tidak memberitahunya. Xinian menyuruh Yunsu untuk fokus saja pada tesisnya, jangan dulu memikirkan kakek. Di hari sidang tesisnya, Xinian menggandeng Yunsu. Mereka berlari bersama. Sudah menjadi hukum alam rupanya, Yunsu tetap saja terlambat. Agar Yunsu tidak gagal lagi, Xinian sengaja tidak menjadi pengujinya. Sementara Luyu meminta putus dari Yunlan karena Yunlan malah menjadi pengacara lawannya. Ia kecewa. Setelah pengumuman kelulusan, Xinian mengajak Yunsu memperpanjang kontraknya dan menjadi Nyonya Zhang yang sesungguhnya. Yunsu bersedia, tapi syaratnya Yunsu akan pergi ke Shaolin Studio, sementara Xinian harus membawa kakek ke luar negeri untuk pengobatan. Setelah bertemu Yunlan, pengacara Luyu memberitahu kalau Yunlan menjadi pengacara Direktur Han karena ingin membantu Luyu. Yi dan Linwo sama-sama membawa bunga mengucapkan selamat kepada Yunsu atas wisudanya. Lalu mereka memotret Xinian dan Yunsu. Xinian membujuk kakek berobat ke luar negeri agar Yunsu juga mau berkarir di Shaolin Studio. Tapi kakek malah menyuruh Xinian berbohong. Kemudian saat Yi menemui Linwo, sudah terlambat. Linwo akan pergi ke Afrika. Linwo meminta Yi untuk melupakannya. 1 bulan berlalu, Xinian mengantar Yunsu ke bandara dan memeluknya sebelum berangkat. Yi juga menangis mengantar Linwo yang akan ke Afrika. Tapi saat Yunsu di toilet, ia membuka catatan Xinian yang ia tuliskan untuk membantu Yunsu selama di luar negeri. Melihat itu, Yunsu malah buru-buru mencari taksi. Ia merasa sangat tersentuh dengan semua pesan yang Xinian tuliskan. Yunsu akhirnya menemukan Xinian yang sedang berada di bioskop menonton film komedi. Yunsu tidak bisa pergi meninggalkan orang yang ia cintai hanya demi karirnya sendiri. Mereka tertawa karena setelah diingat-ingat, Yunsu ternyata meninggalkan kopernya di bandara. Besoknya, Yunsu meminta maaf pada Kak Mei karena gagal berangkat. Untung saja Kak Mei memahaminya. Saat menjenguk kakek, Yunsu bertemu dengan Suster Cherilyn yang ternyata tidak ikut pergi dengan Linwo. Yunsu lalu menghubungi Yi, memberitahu dan mencoba menghiburnya. Di hari berikutnya, Yunsu mendapat kabar bahwa kakaknya sedang hamil, anak Luyu. Karena kakaknya tidak mau memberitahu Luyu, Yunsu meminta ditemani Xinian ke rumahnya. Luyu yang sedang sedih karena baru putus, merasa bahagia mendengar Yunlan yang sedang hamil. Seperti mendapat cahaya kembali, Luyu segera pergi menemui Yunlan dan melamarnya di hadapan fansnya. Sementara Yi memutuskan untuk menyusul Linwo ke Afrika. Kakek juga telah sembuh. Yunsu dan Xinian menjemputnya ke rumah sakit. Pesan kakek di dalam hubungan keluarga, asalkan ada cinta, sudah cukup.
Oke drama friends, demikian alur cerita drama China, Perfect and Casual. Jangan lupa subscribe channel ini ya.